Mengenalkan kami dari Komisi 3 ingin membahas tentang Terrestris yang merupakan mata kuliah dari SIG. Baik, ini dari dulu, Bang Angga, Fikra, dan Rojak. Baik, untuk pertama mari kita dengarkan dulu dari Bang Angga tentang apa itu Terrestris dan definisi yang lainnya. Baik. Oke, untuk pertama kita harus mengerti apa pengertian dari atau definisi dari akuisisi data tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk akuisisi itu sendiri itu merupakan sebuah teknik untuk menggabungkan atau mengumpulkan sebuah data. Kemudian untuk data itu sendiri merupakan sebuah informasi yang telah disusun di dalam sistem. Nah, jika kita gabungkan dua definisi tersebut, maka adalah sebuah cara mengumpulkan atau menggabungkan sebuah data yang diperoleh dari sistem. Kemudian data tersebut diolah lebih lanjut untuk keperluan tertentu. Nah, di samping itu juga itu merupakan tujuan dari akuisisi data. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi dari Terrestris dan apa itu Terrestris. Terrestris berasal dari bahasa Latin yang berarti terra, yaitu bumi. Secara umum istilah ini digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang berhubungan di permukaan bumi dan kehidupan di daratan. Terrestris menjadi salah satu bagian penting dalam ilmu pemetaan, yaitu berfokus pada bagaimana memodelkan permukaan bumi itu. Dalam konteks ilmu geodesi, Terrestris menjadi salah satu bagian penting, yaitu berfokus untuk memajukan berukuran untuk permukaan bumi itu sendiri. Secara tidak langsung, ilmu Terrestris ini membantu kita membuat suatu peta dengan akurat. Baik, di sini ada penjelasan tentang gimana cara kerja dari Terrestris. Jadi kita lihat bahwasanya dari Terrestris itu bisa dibilang adalah metode dalam pengambilan data SIG yang kita langsung turun ke lapangan. Contoh seperti di sini ada GPS, kita menggunakan alatnya sendiri itu GPS dan outputnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa outputnya itu dalam aplikasi seperti QGIS atau ArcGIS. Lanjut. Nah, yang kedua yang turun ke lapangan kita mendapatkan data-data SIG itu bisa menggunakan teodolit. Nah, teodolit itu sendiri itu seperti kamera yang gabungan kamera sih lebih kayak teropong yang di dalamnya ada jarum-jarum kecil dan itu bisa kita ada perhitungan dan tidak sembarang hanya kita lihat dan kita mengetahui jarak yang bukan, tapi ada perhitungan juga di dalam teodolit itu sendiri. Dan outputnya seperti yang gambar di atas ada garis-garis itu merupakan garis-garis yang telah dihitung oleh teodolit. Dan teodolit itu sendiri merupakan perhitungan dari SIG dengan jarak sekitar misalnya ukuran dari kecamatan atau ukuran dari rumah sakit gitu. Kalau untuk jangka besar seperti perhitungan sawit itu tidak memungkinkan. Itu lebih diuntukkan untuk ekstra Terrestris seperti ambil drone atau UAV. Jadi ingat Terrestris seperti ini. Kita turun ke lapangan tanpa kita harus dari jauh juga bisa. Nah, sini ada video video tentang teodolit, bagaimana bentuk teodolit sendiri dan caranya. Mungkin ada ringkasan dari video yang kita coba diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Taufik Azizawan. Saya sebagai asisten dari Parkir Semester 3 akan menjelaskan dan akan menemani adik-adik di semester 3 ini untuk survei 3 yang akan kalian jalankan pada semester. Di sini untuk video pertama kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan dan juga tentang bagian-bagian dari total session. Satu-satu total session itu apa aja dan bagian-bagiannya tentang fungsi-fungsinya apa aja. Untuk pertama, di sini ada dijelaskan secara singkat. Di sini ada alat utamanya total session management. Kemudian di sini ada seperti yang gambar tadi sebentar, seperti gambar yang sebelum tadi itu ada nama total
station atau seperti yang saya bilang sebelumnya, ada seperti teropong yang dalamnya ada jarum-jarum yang bisa kita tentukan, dan itu adalah tempat berdirinya atau bisa dibilang kayak tegaknya itu. Dan di situ ada untuk kaca untuk loop yang bisa kita lihat sebagai jarak berapa jarak yang ingin kita ambil, ada ini itu. Baik, selanjutnya ada teknik pengambilan data RSS yang akan disampaikan oleh Fikar. Fikar silakan. Dalam pengambilan data itu ada pertama menyiapkan alat survei yang melakukan kalibrasi, yang kedua menentukan titik referensi atau titik kontrol, habis yang ketiga melakukan pengukuran jarak sudut dan elevasi, keempat menghitung koordinat atau posisi berdasarkan data yang diambil, yang terakhir menyusun data dalam peta atau model geospasial. Yang pertama itu menyiapkan alat survei untuk dan melakukan kalibrasi. Sebelum melakukan survei itu menyiapkan alat yang akan digunakan. Yang kedua menentukan titik referensi atau kontrol, itu kita turun ke lapangan menentukan titik referensi atau titik kontrol dalam survei. Yang ketiga melakukan pengukuran jarak sudut elevasi. Melakukan pengukuran jarak sudut elevasi itu dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data dalam jarak sudut elevasi. Yang keempat itu menghitung koordinat atau posisi berdasarkan data yang diambil. Setelah dari melakukan pengukuran jarak sudut elevasi, kita membuat menghitung koordinat dari jarak sudut elevasi itu mendapatkan data yang akan dibuat. Yang terakhir itu menyusun data dalam peta atau model geospasial. Setelah mendapatkan seluruh data dari semua itu, kita akan membuat sebuah peta atau dalam peta geospasial. Lanjut tentang RSS yang sudah disampaikan oleh saya akan menjelaskan apa saja hasil output yang kami ambil dari beberapa jurnal. Di antaranya kami mengambil contoh dari jadwal terlebih dahulu. Ini merupakan hasil dari apa yang telah dijelaskan dan tadi, bagaimana output yang dihasilkan oleh jadwal tersebut. Ini kami ambil dari jurnal Novelisasi Agus Manida pada tahun 2020. Dan ini adalah hasil output dari GPS atau Global Positioning System. Ini adalah hasil outputnya, yang mana kami ambil dari jurnal. Referensinya adalah efektivitas penggunaan aplikasi GPS global Positioning System dalam jangkau bagi tujuan. baik. Mungkin ini sampai bisa kami dapatkan dari referensi yang kami telah kumpulkan. Mungkin sekian terima kasih. Salam